Halo kaum intelektual sekalian. Guys, akhir-akhir ini ada banyak konten atau ada banyak topik yang bahas tentang republik tepung lah, republik gorengan lah, republik inilah, republik itulah. Jadi kalau saya perhatikan Konoha itu emang cocok ya disebut sebagai republik gorengan. Kenapa Konoha itu cocok disebut dengan republik gorengan? Karena apa? Karena ini sebenarnya sindiran, guys. Sindiran untuk apa? Untuk pemerintah. Karena pemerintah gagal memberikan lapangan kerja sehingga orang terpaksa jualan gorengan, ya, orang terpaksa mengkonsumsi gorengan karena harganya murah, karena pemerintah itu tidak ngasih lapangan kerja dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya sindiran bagi pemerintah yang jolim. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pemerintah itu yang salah atau masyarakat yang salah? Siapa yang salah dalam posisi ini? Apakah masyarakat juga salah? Apakah pemerintah juga salah? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun, saya ngambil dari sudut pandang edukasi ya. Ini jarang dibongkar guys ya. Selama ini konten-konten yang kita dengar di media sosial itu selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah lah yang jahat, pemerintah yang jolim, pemerintah yang bla bla. Tapi kali ini saya ngambil dari sudut pandang yang berbeda yang jarang dibahas. Apa itu? Dari sudut pandang pola pikir masyarakat Konoha, dari sudut pandang tabiat atau watak warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Konoha itu layak disebut negara republik gorengan atau negara republik tepung? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Kenapa warga Konoha itu suka gorengan? Apa alasannya? Kenapa kita suka tepung gitu? Apakah karena keadaan gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena kita suka makanan yang instan-instan, mie instan, semua yang instan-instan, yang cepat gitu ya. Kenapa kita suka hal yang instan-instan? Apa alasannya? Karena kurangnya kesabaran. Kenapa kita kurang kesabaran? Karena kita nggak bisa mengontrol emosi. Kenapa kita nggak bisa mengontrol emosi? Ya karena kita pengen instan-instan. Ya itu tuh ya, berputar-putar seperti lingkaran setan. Nah, pada intinya kita itu pengen yang instan-instan. Ya, jadi memilih pemimpin juga seperti itu ya. Apakah ini murni kesalahan pemerintah? Pemerintah juga salah, tapi porsinya berapa persen? Kalau saya perhatikan cuma 20%, 30%. Jadi ya pokok permasalahan ini kesalahan yang paling fatal itu ada di masyarakat, sekitar 70% gitu. Artinya gini, kita memilih pemimpin itu, ya misalnya kita memilih pemimpin, katakanlah misalnya pemimpin si Gemoy misalnya. Ya, si Gemoy dan si Kurus misalnya. Ada dua pemimpin tuh ya, Gemoy dan Kurus. Si Gemoy mengatakan, kalau saya jadi pemimpin, maka saya akan gratiskan ini, gratiskan itu, gratis bensin, gratis listrik, gratis semuanya, berobat gratis, pendidikan gratis. Nah, kalau orang yang berpikir pendek atau berpikir instan, yang suka instan-instan gitu ya, apakah akan memilih si Gemoy? Yes. Kenapa? Karena serba instan. Ya kan, nggak usah mikir gitu ya. Kalau misalnya ada si Kurus misalnya mengatakan, ya kalau gue jadi presiden ya gue akan membangun pendidikan. Ya, mari kita bersatu membangun pendidikan, dan pendidikan ini ya, butuh 20 tahun ya, supaya ada buahnya. Nggak bisa langsung instan, nggak akan dapat hasilnya secara instan gitu. Maka yang jadi pertanyaan, apakah ada yang memilih si Kurus ini? Nggak ada. Ya, si Kurus yang saya maksud bukan Pak Jokowi ya, bukan seperti itu, bukan itu ya. Jangan berpikir dengan aneh dulu ya. Ya, ini bukan Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi ya. Ini cuman kebetulan aja namanya. Nggak ada yang milih si Kurus, yang ada milih si Gemoy gitu ya. Kenapa? Karena ya kita tuh pengen yang instan-instan gitu. Kita nggak mau gitu ya, misalnya ada presiden, ya gue akan membangun pendidikan 20 tahun, lu mau nggak ya biar kita jadi negara maju? Nggak ada yang mau, ya. Kemudian nggak dikasih duit gitu ya. Kemudian nggak dikasih subsidi gitu ya, nggak dikasih gratis-gratis gitu ya, nggak dikasih sembako, nggak ada yang mau, nggak ada. Tapi kalau si Gemoy pasti ada, ya gratis listrik, gratis Pertamax, gratis Pertalik yang semuanya gratis. Kita nggak mikir duitnya dari mana, harusnya kan mikir dulu duitnya dari mana, ya kan? Apakah dia nyolong gitu, apakah dia ngegombal gitu, apakah dia cuma terobsesi jadi presiden gitu, ya kan? Pada faktanya kenyataannya, apakah bisa mensubsidi bensin? Nggak ada kan? Apakah gratis bensin? Nggak ada. Jadi itu fakta yang
cara kita pahami. Kita mulai dari situ dulu ya, sebelum ke masalah gorengan ya. Nah, karena kebiasaan warga Konoha itu instan-instan gitu ya, pengennya cepet kaya gitu ya. Jadi orang yang kena investasi bodong itu biasanya yang pengen instan-instan, cepet kaya. Kita tuh nggak melalui proses gitu ya. Beda dengan negara maju. Negara maju itu melalui proses. Jepang dulu mereka melalui proses, makanya mereka maju. Singapura juga seperti itu melalui proses gitu ya. Ya, jadi semua karena proses gitu ya. Jangan langsung instan-instan cepat jadi negara maju. Orang-orang Eropa juga seperti itu dulu ya. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang Amerika, orang-orang Eropa sekarang kerjanya santai ya karena mereka sudah banyak tabungan, pemerintah mereka sudah banyak tabungan, banyak investasi di mana-mana gitu. Ya. Jadi dulu mereka kerjanya itu gila-gilaan ya. Sebelum mereka mencapai seperti sekarang ini gila-gilaan. Mereka hanya menikmati sekarang ini gitu ya. Mereka sudah melakukan zaman dulu gitu ya. Nah itu yang susah ya. Kita tuh pengen yang instan-instan. Nah karena kita pengen yang instan-instan, ya sehingga kita suka dengan gorengan. Gorengan ini kan cepet, murah gitu ya. Gak usah banyak mikir, enak lagi gitu ya. Tapi apakah gorengan ini bermasalah kalau kebanyakan? Bermasalah. Ada banyak minyak goreng di sana, ada banyak tepung di sana, ya kolesterol apa gitu ya. Perut jadi gede gitu ya, seperti saya. Jadi gitu guys. Ada banyak ini ya masalah kalau kita kebanyakan makan gorengan. Tapi kita yang pengen instan-instan, Indomie instan, semuanya instan-instan gitu ya. Kita sangat suka yang instan-instan, cepet gitu ya. Karena kita pengen yang instan-instan sehingga kita ya sangat suka gorengan dan lain sebagainya gitu ya. Maka kita ya kalau misalnya di PHK ya jualan gorengan aja deh karena itu kan yang paling cepat ya. Kemudian buka warung jualan gorengan, di mana-mana gorengan terus sehingga masyarakat kita itu stunting. Ini juga mempengaruhi stunting guys. Anak kecil dikasih gorengan, anak saya itu nggak pernah dikasih gorengan, nggak mau. Ya kalaupun kasih gorengan ya goreng tempe gitu ya, yang ada vitaminnya gitu. Jangan cuma tepung doang gitu ya. Tempe lah gitu ya, boleh lah tempe. Itu pun sekali-sekali doang, ya nggak bisa tiap hari. Jadi ini sebenarnya sindiran terhadap pemerintah, tapi kita tidak sadar bahwa 70% ya kegagalan bangsa ini ada di tangan masyarakat kita, pola pikir kita. Kita nggak mau memilih pemimpin yang mengajak kita berproses gitu ya, yang pengen yang instan-instan. Kita terbuai dengan kampanye-kampanye gitu ya. Makanya sering saya mengatakan bahwa negara demokrasi cocok sama negara yang sudah mapan gitu, untuk mempertahankan kemapanan gitu, bukan untuk meraih. Jadi ini sebenarnya sindiran sama pemerintah ya. Republik gorengan atau Republik tepung ini sindiran sama pemerintah, tapi kita harus sadar bahwa yang memilih pemerintah itu kan kita. Ya, pemerintah itu adalah gambaran masyarakatnya, cerminan masyarakatnya. Kalau kita suka korup, pemerintah juga suka korup gitu. Kita harus menyadari itu ya, kita harus berkesadaran. Walaupun saya seperti berteriak di tengah hutan gitu ya, banyak warga Konoha yang kurang berkesadaran gitu. Mohon maaf ya, saya juga termasuk, saya bukan orang suci. Ya, kita membangun negara kita itu dari pola pikir dulu gitu ya, pola pikirnya bener dulu gitu ya, harus berproses gitu ya. Nggak bisa yang instan-instan gitu ya. Kemudian lapangan kerja. Lapangan kerja di Konoha susah, kenapa? Karena pengaruh kita juga gitu ya. Ketika ada investor masuk, ya bangun perusahaan dipalakin gitu ya. Ya kemudian ormas-ormas malakin, siapa juga yang mau bangun perusahaannya kan? Ya kita mengharapkan pribumi nggak punya duit, gitu, nggak punya skill ya. Ya kita mau nggak mau ya mengharapkan investor dari luar gitu. Itu pun kita palakin, pajaknya dipalakin, itunya dipalakin, aduh kacau pokoknya. Memperkaya diri, pengen yang instan-instan, aduh kacau. Ini yang perlu kita rubah ya. Ya oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.